Inilah Radio Talk bersama KDK. Halo, selamat pagi pendengar. Banyak faktor yang membuat rumah menjadi nyaman. Selain lingkungan dan kondisi rumah, ternyata faktor sirkulasi udara yang baik akan membuat rumah Anda menjadi nyaman bagi penghuninya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa menciptakan rumah yang nyaman? Selain tadi karena lingkungannya ya, tapi karena sirkulasi udaranya. Nah, hari ini atau pagi ini kita akan membahas tema udara nyaman dengan exhaust fan bersama narasumber dari PT KDK Indonesia. Ada Pak Yan Setiadi selaku Marketing Manager PT KDK Indonesia dan Pak Freddy Sugiarto, Sales Manager dari PT KDK Indonesia. Anda yang ingin bertanya langsung boleh juga via SMS atau WA di 081 180 6543 atau telepon di 021 586 9000. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Pak Freddy dan Pak Yan, apa kabar? Selamat pagi. Baik Pak Berry. Kabar baik ya, luar biasa. Ini saya senang nih, kalau biasanya kalau sama KDK karena di tengah pandemi waktu itu via Zoom. Nah, ada Pak Hendrik juga biasanya. Tapi Pak Hendrik hari ini tidak akan bicara, tapi ada Pak Freddy dan Pak Yan langsung. Tapi sekarang senangnya karena bisa ketemu langsung nih, tatap muka. Biasanya kalau nanya-nanya soal KDK, ngukur tentang volume ruangan dan lain sebagainya, saya cuma bisa bertanya via Zoom. Nah, pendengar juga biasanya ngelihatnya via Zoom. Tapi sekarang saya bertatap muka langsung dengan Pak Yan dan juga Pak Freddy. Nah, Pak, ngomong-ngomong nih ya, tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang kenyamanan sebuah rumah itu bukan hanya sekedar dari lokasinya aja, dari bangunannya, tapi ternyata penting juga ya sirkulasi udara ini diperhatikan untuk sebuah rumah yang nyaman. Itu kenapa sih seperti itu? Silakan, Pak Freddy mungkin. Jadi gini Pak, kita itu kan sebagai manusia itu kan hidup kan tidak hanya untuk makan dan minum saja ya. Tapi namanya sirkulasi udara, kita perlu bernapas, perlu mendapatkan oksigen yang sehat, itu perlu adanya sirkulasi udara. Nah, di sini yang kita maksud dengan sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di dalam suatu ruangan, keluar udara yang lama keluar, bersamaan yang masuk ya? Ya, bersamaan dengan udara baru masuk untuk menggantikan udara lama itu. Nah, supaya mempermudah untuk mensirkulasi itu kita butuh namanya kipas ventilating fan atau exhaust fan untuk mempermudah udara yang di dalam itu disirkulasi bersamaan dengan udara masuk dari luar. Jadi bisa continue terus menerus, Pak. Tapi kan biasanya kalau sebuah rumah ya, rumah zaman sekarang itu, zaman dulu aja tuh udah memperhatikan tuh Pak, sirkulasi udara supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau zaman dulu tuh biasanya pakai ventilasi atau lubang udara tuh ya di bawah pintu atau di sudut-sudut rumah tertentu itu pakai itu. Emang nggak cukup ya Pak? Zaman sekarang itu kan beda ya Pak dengan zaman dulu. Mungkin zaman dulu itu kan kalau dengan ventilasi itu kan udara yang di sekitar itu masih bersih ya, masih bersih. Sekarang itu kan kita juga banyak banget kan polusi udara yang di sekitar kita itu udara itu lebih cenderung kotornya itu lebih banyak polusinya gitu. Jadi kalau dengan adanya ventilasi udara dirasa kurang cukup ya. Nah, saya tambahkan sedikit Mas Berry. Silakan Pak Yan. Jadi gini, dulu kalau ada ventilasi dibilang cukup, mungkin kalau rumahnya antar rumah itu jauh jaraknya. Nah, itu mungkin ya di desa atau di mana lah. Nah, sekarang kalau udah di kota besar, itu kan sudah depan belakang samping udah rumah. Tembok semua tuh. Tembok semua. Ventilasinya di mana? Ventilasi kan cuma diharapkan dari depan. Nah, dan dari belakang ventilasi juga ditutup, takut debu. Jadi akhirnya sirkulasinya nggak ada. Jadi jalan satu-satunya supaya dapat sirkulasi itu biar berganti secara terus-menerus, ya salah satu alat bantunya exhaust fan. Jadi dia menarik udara yang di dalam, secara bersamaan juga udara baru masuk dari sumber udara. Dan itu terus berputar terus. Karena 1x24 jam itu harus muter terus ya, supaya kita nyaman dalam rumah ya. Betul. Karena begini, kita aja di luar udara bebas itu oksigen hanya 20%. Nah, kalau kita ambil contoh, kita raup udara itu 1 meter kubik, berarti kan oksigennya hanya 20%. Nah, kalau di dalam ruangan itu tidak ada pergantian udara dan ada aktivitas lah, kita sebut aktivitas orang,
Orang itu kan bernafas memerlukan oksigen. Berarti semakin lama oksigen yang dihirup, semakin lama semakin berkurang, tergantikan dengan CO2. Makanya diperlukan sirkulasi udara supaya perputaran udara secara terus-menerus itu mensuplai oksigen baru. Seperti itu. Apalagi kalau di rumah udah ruangannya kecil, terus nggak ada ventilasi udara, nggak dibantu dengan exhaust fan. Aduh, itu kayaknya sumpek Pak ya? Iya, betul. Berarti kalau begitu manfaat yang diperoleh kalau terjadi sirkulasi udara yang baik dalam rumah itu apa aja sih sebetulnya, Pak? Nah, satu karena pergantian udara terus-menerus, satu mungkin kalau ada bakteri atau virus itu terhisap keluar, diganti dengan udara baru. Terus juga ada suplai oksigen yang terus-menerus. Berarti kita di dalam itu beraktivitas tidak kekurangan oksigen. Selalu baru oksigen. Selalu baru, ada oksigen baru. Nah, terus kita bekerja di ruangan itu jadi nyaman, nggak pengap. Gitu. Di rumah, di kamar mandi itu biasanya tuh ya, apalagi kalau kamar mandi tuh suka nggak nyaman tuh, ada bau tidak sedap. Nanti kita ngobrolin juga tuh tentang itu. Nah, tapi kalau ada pendengar yang pengen nanya ya, kira-kira penggunaan exhaust fan yang pas, terus apakah exhaust fan ini harus diukur juga dengan lebar dan luas ruangan, itu gimana? Silakan boleh tanya langsung nih di telepon 0215869000 atau SMS WA-nya di 0811806543. Karena pagi ini saya mungkin ya membahasnya tentang sirkulasi udara ini sama pakar-pakarnya nih, apalagi dari PT KDK Indonesia ya, sudah paham betul bagaimana tentang exhaust fan, dan ada juga produk-produk selain exhaust fan, nanti kita akan bahas juga. Silakan Anda bisa langsung bertanya di 0215869000, SMS WA 0811806543. Tadi kita bahas tentang adanya sirkulasi udara yang penting, tentang ventilasi, rumah zaman dulu dan zaman sekarang, bagaimana kondisi lingkungan ya. Nah, kalau kita bantu dengan adanya exhaust fan ini, itu apa sih yang terjadi sebetulnya? Seberapa penting peran exhaust fan ini membuat sirkulasi udara itu berjalan dengan baik dan lancar, Pak, supaya nyaman tadi di dalam ruang? Nah, kalau saya jelas, kalau dari produk kita itu ada dua, dibagi dua. Satu kita sebut electric fan atau yang biasa kita sebut kipas. Satu lagi exhaust fan. Mereka berfungsinya sama, adalah untuk sirkulasi udara, untuk perputaran udara. Yang membedakan adalah kalau electric fan atau kipas angin itu hanya memutar udara yang ada di dalam ruangan. Jadi udara yang sudah ada di dalam ruangan diputar oleh kipas angin. Sedangkan kalau exhaust fan itu perputaran udara adalah mengganti udara yang di dalam ruangan. Jadi udara yang di dalam ruangan yang lama dihisap sama exhaust fan, udara baru masuk dari sumber udara. Nah, exhaust fan ini berperan untuk apa? Supaya sirkulasi udara itu bisa berjalan terus-menerus. Nah, kalau hanya ventilasi, berarti angin masuk, tapi kalau tidak ada angin yang keluar, berarti kan pergantiannya juga nggak lancar. Iya, masuk doang tuh udaranya. Iya, yang keluar kan nggak banyak. Makanya dengan alat bantu exhaust fan, sirkulasi ini berjalan terus-menerus. Jadi selalu berganti. Nah, makanya exhaust fan ini untuk sirkulasi udara ini sangat penting. Supaya tadi semakin cepat ada udara yang masuk atau udara yang keluar dalam sebuah ruangan tadi ya. Iya, betul. Jadi exhaust fan menghisap, masuk udara baru, dan itu terus menerus. Ya. Kalau electric fan ini sama semacam ini nggak sih Pak, kayak kipas angin yang biasa kita pakai dalam ruangan, itu yang namanya electric fan ya. Electric fan. Jadi kipas angin ya, kipas angin yang standing, yang berdiri, atau yang di dinding ya. Iya, betul juga sih. Kalau di dalam ruangan kita pakai electric fan aja, ya kalau malam hari ya kalau kegerahan pakai itu, tapi udaranya kan cuma muter-muter di situ-situ aja ya. Dan udara yang ada aja di dalam ruangan, tidak diganti. Tapi kalau exhaust diganti dengan yang baru. Iya. Nah, inilah pentingnya, apalagi kita masih berada di situasi pandemi COVID-19 ya. Kalau di dalam ruangan, kalau udaranya di situ-situ aja, ada yang sakit di luar COVID lah misalkan. Flu, batuk, itu kan virus juga ya. Terus udaranya nggak muter, kita yang ada di dalam ruangan itu berpotensi kena penyakit yang sama ya. Iya, betul. Inilah pentingnya sirkulasi udara ditambah dengan exhaust fan untuk mempercepat agar ruangan kita terasa jauh lebih nyaman lagi tentunya. Nanti kita akan ngobrolin juga nih tentang produk-produk dari PT KDK Indonesia.
Kalau ada yang bertanya sekali lagi Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869.000 atau SMS WA 0811806543. Karena kita live juga di media sosial, ada di YouTube, Twitter dan juga Facebook. Netizen yang juga menyaksikan kami di pagi hari ini dan mau bertanya boleh juga tuh di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan ya. Oh tapi sudah ada penelpon ternyata. Saya baru mau jeda nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita sapa dulu. Ada Pak Beni di Jelambar, Jakarta Barat. Halo Pak Beni. Bapak Kadeka. Ya, selamat pagi dengan Pak Freddy dan juga ada Pak Yan Setiadi. Silakan Pak Beni. Saya nanya Pak. Iya. Kadeka itu kan mengenai exhaust fan. Nah, exhaust fan kalau diameter misalnya yang 30 kali 30 itu tentu yang ruangan disedot keluar. Jadi udara dalam ruangan disedot keluar. Nah, pemasukannya kan melalui lubang kecil-kecil. Kalau tidak sebanding, apakah tidak menjadi kendala? Kedua, kalau yang sedot itu 30 kali 30, berapa saya harus pasang bukan exhaust, tapi fan yang untuk memasukkan udara? Saya harus pasang berapa? 30 juga atau berapa? Ini 30 kali 30 apa maksudnya? Itu panjang lebarnya 30 kali 30 gitu ya? Oke. Dipasang fan yang 30 kali 30. Nah, saya memasukkan angin dari seberang yang lain itu, yang dinding seberangnya itu posisinya di mana atau juga atau berapa? Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada selain Pak Beni, ada Pak Bambang di Bekasi. Tadi sudah cukup jelas ya untuk Pak Beni? Sudah cukup jelas ya. Oke, ada Pak Bambang di Bekasi. Halo Pak Bambang. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Pak. Sehat, Pak. Silakan. Menanyakan itu dalam ruangan berapa, ukuran berapa, memerlukan oksigen berapa. Terus saya ngusulin kalau bisa KDK ini bisa menyedot, bisa keluar gitu. Yang satu itu terus pakai air biar pendinginnya ada gitu. Gimana usulan saya gitu. Mohon dijelaskan mengenai dalam ruangan ukuran berapa kali berapa yang dibutuhkan adanya sirkulasi udara atau exhaust gitu ya. Yang benar berapa gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Nanti yang lain ya. Via WA dulu boleh ya atau SMS, tapi teleponnya nggak saya tutup, tetap saya buka juga di 0215869.000. Tapi nanti jawabannya Pak ya, kita jeda dulu. Boleh. Karena kita sudah harus jeda. Dan yang mau bertanya via WA atau di kolom komentar di Twitter, Facebook, atau di YouTube-nya Elsinta, silakan Anda bisa sampaikan juga. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita masih akan membahas tentang sirkulasi udara yang baik tentunya untuk kenyamanan Anda, terutama udara nyaman dengan exhaust fan. Setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Udara nyaman dengan exhaust fan masih bersama PT KDK Indonesia. Saya masih bersama Pak Freddy Sugiarto, Sales Manager, dan juga ada Pak Yan Setiadi, Marketing Manager dari PT KDK Indonesia. Ada juga via WA nih Pak, ada Pak Tahyari. Sudah 2 rumah saya menggunakan exhaust fan merek KDK, sudah puluhan tahun. Benar-benar awet dan kuat. Tarikannya benar-benar puas dan selalu pakai merek KDK. Wah, ini testimoni ya. Terima kasih Pak Tahyari. Nanti mungkin bisa lebih detail dijelaskan juga oleh Pak Yan dan juga Pak Freddy mengenai ketahanan dari produk-produknya KDK. Tapi tadi nih Pak, 2 penelpon belum dijawab ya. Ada Pak siapa tadi ya? Yang pertama Beni. Pak Beni, betul, Pak Beni, dan juga ada Pak Bambang. Silakan Pak, bisa langsung dijawab mungkin. Iya, jadi untuk Pak Beni, ini ruangan 30 kali 30. Ya. Nah, sih harus tahu juga sini ini ruangan apa. Jadi caranya begini Pak Beni.
Tadi Pak Beni bertanya, exhaust fan itu ditarik udara di dalam dan suplai udara masuknya itu hanya dari lubang kecil-kecil di bawah pintu. Ya. Nah, kenapa? Karena satu, exhaust fan ini dipasang sesuai dengan kapasitas dari ruangannya. Makanya diperlukan perhitungan. Jadi kita harus tahu dulu volume ruangannya berapa, panjang lebar kali tinggi, dan fungsi ruangannya apa. Nah, kita juga ada yang namanya tabel indeks perputaran udara per jam. Tabel ini bisa lihat di website kita di kdk.co.id atau di aplikasi KDK Indonesia. KDK Indonesia ya. Di smartphone bisa di-download ya. Iya. Nah, jadi indeks perputaran udara per jam ini sudah dipakai secara internasional. Jadi seperti misalkan contoh kamar mandi. Itu kamar mandi dalam waktu 1 jam harus perputaran udaranya itu harus sebanyak 6-7 kali. Nah, jadi kalau sudah ketemu volume ruangannya, panjang kali lebar kali tinggi, dikalikan dengan indeks tersebut. Itu adalah minimal daya hisap yang harus dipenuhi oleh exhaust fan itu untuk ruangan tersebut. Oh, jadi kita baru tahu nih ukuran exhaust fan-nya berapa, karena sesuai dengan tadi indeks udaranya ya? Ya, perhitungannya. Nah, kalau sumber udaranya kecil, tapi exhaust-nya terlalu besar, itu juga tidak baik. Makanya ada perhitungan seperti itu yang saya infokan supaya imbang. Jadi exhaust fan ini menghisap. Dia ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini supaya karena daya hisapnya ini sesuai kencang, jadi udara yang masuk dari lubang kecil ini juga semakin kencang. Contohnya seperti selang air. Selang air kalau kita tidak pencet, kita biarkan, memang udara air yang keluar memang banyak, tapi tidak jauh. Kurang kuat. Sumberannya tidak jauh. Kurang jauh ya. Tapi kalau kita pencet, semakin kecil kita pencet, memang udara yang keluar itu atau air yang keluar itu tidak banyak. Tapi karena dipencet, tekanannya kencang, itu jaraknya jauh. Nah, begitu juga dengan udara tadi. Karena exhaust-nya ini menyedot, udara yang sumber masuk dari sela-sela itu jadi lebih kencang. Kalau pintunya dibuka, berarti udara banyak yang masuk kan? Nah, tapi udara yang masuk itu nggak kencang. Nggak sekencang dengan yang biasa kalau air kita pencet. Jadi dengan daya hisap yang sesuai dengan kapasitas ruangan dan udara masuk dari sela pintu itu tidak akan kekurangan. Berbeda kalau daya hisapnya ini nggak sesuai, dia besar sekali, tapi sumber udara masuknya ini yang memang nggak sesuai, tidak pas. Makanya perlu perhitungan supaya kapasitas exhaust yang dipakai di ruangan itu pas. Oke, itulah tadi kenapa ya, untuk memasukkan udara, kemudian yang masuknya itu dari sumber-sumber yang kecil tadi, apakah tidak jadi kendala? Karena itu tadi kita butuh perhitungan tadi gitu Pak ya. Oke, mudah-mudahan jadi bisa terjawab untuk Pak Beni ya. Untuk Pak Bambang di Bekasi kita tahan dulu Pak sebentar Pak, karena ada satu telepon. Nanti biar sekaligus bisa dijawab oleh Pak Ian dan juga Pak Freddy. Halo Pak Darius di Tanah Abang, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Darius. Pertanyaan saya, exhaust itu kan nyedot tadi yang ditanya yang pertama. Kan kenapa Pak? Exhaust kan menyedot ya. Menyedot buang keluar, kemudian kalau kita bikin supaya ada udara masuk dan balance, supaya udaranya bersih itu apakah ada solusi dari KDK? Supaya bersih. Halo? Ya, supaya udara yang masuk itu bersih udaranya. Ya, apakah ada solusi juga dari KDK? Dari KDK. Supaya masuk keluar. Yang keluar kan udaranya yang kotor, yang masuk juga supaya udara yang bersih, kurang lebih gitu Pak. Gitu ya Pak Darius ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Darius di Tanah Abang. Via WA ada Bu Titi Mariati yang menanyakan, saya sudah lama punya produk kipas angin duduk KDK, sudah 50 tahun lebih katanya, voltage-nya 110 masih bisa dipergunakan, hanya on off-nya saja tapi timernya rusak. Bisa nggak sih diperbaikin kira-kira ya? Nanti dijawab juga ya untuk Ibu Titi Mariati. Silakan, tadi ada 2 penelpon yang belum nih Pak Bambang dan juga yang paling baru tadi Pak Darius. Silakan. Yang Pak Bambang tadi ya Pak, mungkin kan Pak Bambang tadi ada masukan tuh, kipas angin KDK khususnya yang exhaust fan bisa menyedot
dan bisa suplai udara ke dalam. Untuk sementara sih kita ada item tersebut yang bisa nyedot dan bisa mensuplai udara. Itu ada namanya tipe 25 RQN5 sama 30 RQN5. Itu dipasang di dinding. Jadi fungsi utamanya sih sebenarnya untuk pensirkulasi. Exhaust fan tetap jadi menyedot udara yang di dalam ruangan untuk keluar sesuai fungsi daripada exhaust, tapi juga bisa fungsi untuk mensuplai udara juga. Cuma begini Pak, kalau untuk KDK, untuk produk yang jenis ventilating fan atau jenis exhaust fan itu kita memang memfokuskan untuk fungsinya sebagai exhaust fan. Jadi fungsinya sebagai mensirkulasi udara. Yang dari dalam itu supaya keluar. Supaya keluar, nyedot dari dalam keluar, nanti diiringi dengan udara masuk secara kontinu, misalnya dari pintu atau dari kisi-kisi atau dari jendela. Tetapi juga pemasangannya juga harus tepat ya Pak ya. Jadi pemasangan di sini itu kalau misalnya kita pintu utama nih di sebelah kiri, kita harus diagonal pasang, jadi ambil sisi sebelah kanan atas. Jadi nggak boleh tuh yang namanya berseberangan ya. Berseberangan. Jadi exhaust fan-nya di depan, pas di depan pintunya gitu nggak boleh Pak ya. Karena dari prinsip daripada kerja exhaust fan itu adalah suplai udara masuk itu diputar dulu Pak di dalam, terus baru kita hisap supaya lebih optimal. Kenapa diagonal? Karena kan kalau udara masuk dari sebelah kiri atas itu diputar dulu, baru setelah diputar disedot. Kalau kanan atas artinya udara yang di dalam ruangan itu bisa terhisap semua. Kalau seberang-seberangan saya mikirnya jadi kayaknya muternya di situ-situ aja ya. Iya betul. Ya mungkin itu bisa menjelaskan ya untuk Pak Bambang di Bekasi. Tapi kalau mengenai ruangan, apakah setiap ruangan ukuran berapapun itu memang diperlukan untuk sirkulasi udara tadi Pak? Kurang lebih tadi Pak Bambang juga menanyakan hal itu. Dalam ruangan ukuran berapa sih? Berapa kali berapa kita butuh adanya sirkulasi udara? Setiap ruangan kah atau gimana? Kalau exhaust fan itu dipasang di setiap ruangan di mana ada aktivitas manusia, itu yang pertama. Yang kedua adalah ruangan itu pengap. Tidak ada sirkulasi udara. Misalnya kalau kayak contoh yang pengap itu misalkan gudang. Nah, kenapa gudang itu perlu exhaust fan? Karena satu, mungkin gudang itu jarang dipakai lah, hanya untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai. Gudang misalnya. Gudang. Dan pintu itu selalu ditutup. Nah, tiba-tiba kalau ada orang yang ingin masuk, ingin mengambil barang dan dalam waktu lama, itu akan pengap. Pasti panas dan pengap. Makanya juga perlu exhaust fan. Nah, cuma untuk penggunaannya kalau di gudang yang jarang dipakai tidak perlu harus non-stop. Mungkin pagi bisa dinyalakan, kalau udah sore mau dimatikan tidak masalah. Nah, tapi kalau untuk yang ada aktivitas manusia itu exhaustnya dipasang non-stop. Kamar, ruang tamu atau ruang kumpul keluarga gitu misalnya, ruang kantor gitu ya. Sebaiknya dipasangnya non-stop. Pak Darius nanti dulu nih Pak. Saya mau tahan dulu penelponnya gitu ya supaya kita bisa memberikan jawaban langsung. Tapi banyak nih yang mau bertanya. Ada Pak Arya di Bekasi, kita sapa dulu. Halo Pak Arya. Selamat pagi ya Pak semua. Selamat pagi Pak Arya. Ya baik. Ya saya tertarik nih sambil mandi mendengarkan suara biasa. Awas Pak, radionya kecemplung atau smartphone-nya kecemplung nanti. Silakan Pak Arya. Waktu saya kecil saya punya toko elektronik dan produk kipas angin yang saya jual pertama itu adalah merek KDK. Itu sekitar 40 tahun lalu lah kira-kira. Luar biasa. Lama banget ya. Waktu itu kipas masih bundar, bilahnya pakai besi, warna bilah kipasnya hijau gitu ya. Tengahnya ada KDK warna merah. Dalam hubungan dengan itu saya ada beberapa pertanyaan dan juga komentar. Nomor satu adalah mengenai kandungan spare part di dalam produk tersebut. Apakah sekarang ini masih high quality ataukah ada parts yang some imported from China? Nah itu untuk bisa uji kemampuan kualitasnya lah memahami. Terus yang kedua adalah masalah safety Pak, masalah safety. Jadi dalam radio interaktif ini juga agar ditekankan bagaimana pentingnya koneksitas kabel-kabel dalam kelistrikan dan jika perlu mungkin jika ide ini diterima dipasangkan
mini MCB, circuit breaker di kipas angin, sehingga jika kipas tersebut lupa dimatikan, mungkin keluar kota, jika ada musibah bisa membantu mencegah terjadinya kebakaran. Itu terus mengenai sirkulasi manfaat, ya setiap saat memang perlu sirkulasi udara yang segar, bahkan jika di dalam mobil pun wajib untuk membuka jendela jika kendaraan dengan AC setiap mungkin setengah jam atau 1 jam atau 2 jam tergantung dari jumlah penumpang yang ada di dalamnya. Hal ini diaplikasikan secara elektronik dan juga legally harus demikian untuk mobil-mobil yang keluaran Eropa ataupun Amerika yang kami miliki. Jadi setiap setengah jam itu atau 1 jam dia terbuka otomatis bilah-bilah filter udara sehingga ngambil udara segar dari luar. Nah, itu. Terus mengenai kebersihan udara, ya jika Anda pasang exhaust fan ataupun inlet fan begitu ya, tapi Anda tinggal di sekitaran, maaf nih, tempat pembuangan akhir sampah begitu, maka tidak mungkin juga udara segar masuk begitu kan ya. Ya kita sekarang melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan properti yang ekspansinya adalah mencari tanah murah yang kira-kira seperti di tempat pembuangan sampah akhir yang seputaran daerah Jabodetabek karena harga tanah sudah murah. Nah untuk itu mungkin ada ide yang bisa ditambahkan, yaitu penambahan filter sebelum intake udara seperti penggunaan karbon aktif sehingga bau udara di luar bisa terkurang. Begitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arya ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini ada hubungannya juga tadi, ada pertanyaan dari Pak Darius ya, supaya tadi kalau udara yang keluar itu kan istilahnya udara yang mungkin sudah kotor, tapi yang masuk nih benar-benar udara yang segar nih. Ini tadi disinggung juga oleh Pak Arya di Bekasi. Menarik nih ya, banyak banget pertanyaannya Pak Arya ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih sesuai dengan bahasan kita di pagi hari ini ya. Mungkin Pak Darius tadi dulu Pak, boleh dijawab untuk exhaust menyedot supaya udara masuk dan keluarnya ini bisa balance, paling tidak seperti itu tadi yang ditanyakan. Iya, jadi untuk Pak Darius ini mungkin pertanyaan sama dengan mirip kayak Pak Beni ya. Iya. Nah, balance ini berarti gini Pak, makanya exhaust fan itu dipasang harus dihitung dulu sesuai kebutuhannya terhadap ruangannya, sama kekuatan exhaust fan-nya harus terpenuhi. Jadi dengan adanya perhitungan tadi volume udara, volume ruangan, panjang kali lebar kali tinggi, dan dilihat di tabel indeks itu ruangannya apa, terus perputaran udara per jamnya berapa, itu tinggal dikalikan. Nah dengan sesuai ini terhadap ruangan yang akan dipasang, maka udara yang masuk dengan udara yang dihisap itu akan balance. Nah kecuali kalau sumber udaranya itu kadang-kadang ada yang pintu itu presisi banget. Ya. Tapi ya jarang juga karena pasti ya kalau ada panas atau apa kan perlu ruang buat memuai, itu biasa pintu. Nah, itu biasanya kan ada celah, nggak mungkin rapat sekali. Nah kalau memang misalkan rapat, itu bisa saja pintunya itu dibuat kisi-kisi di bawah, dibuat kisi atau lubang angin. Nah itu buat supaya udara masuk juga bisa seperti itu. Nah kalau untuk bersihnya, kita bilang di sini bersih itu tanpa debu. Itu agak sulit ya. Apalagi kalau kita ngambil udaranya itu dari luar rumah. Nah, tapi biasanya exhaust fan ini untuk ruangan-ruangan di dalam rumah kayak kamar tidur, kamar mandi, itu biasanya ngambil udara yang ada di luar ruangan itu, tetapi masih di dalam rumah. Nah, kalau yang dari luar itu mungkin bisa dipasang filter. Ya, seperti tadi Pak Arya bilang ya, perlu ada filter. Perlu ada filter untuk supaya debu halus itu bisa tersaring, tapi udaranya masih bisa lewat. Nah itu sih cara solusinya ya, salah satunya pasang filter. Oke. Nah untuk Pak Arya di Bekasi, dengerin terus Pak ya. Kita jeda dulu Pak. Nanti karena ini pertanyaannya agak banyak nih, agak panjang. Sekaligus nanti saya mungkin akan menyambung juga dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar via WA. Yang lain kalau ada komentar di YouTube, di Twitter, ada di media sosialnya Elsinta yang lain, termasuk di Facebook juga, silakan Anda tinggal ketik saja di kolom komentar, nanti saya akan sampaikan ke Pak Yan dan juga Pak Freddy. Kita jeda dulu, setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan lagi, termasuk juga untuk memberikan jawaban kepada Pak Arya tadi di Bekasi, Jawa Barat. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia.
Pendengar, memasuki peralihan musim atau pancaroba seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab, serta rentan menimbulkan penyakit. Dengan bantuan kipas angin dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Kini ada produk baru dari KDK tipe WQ40E, kipas angin dinding dengan tali ganda, lebih nyaman dan mudah digunakan. Hanya tinggal menarik tali untuk mengatur kecepatan angin dan osilasi yang diinginkan. Kipas angin dinding WQ40E mempunyai model yang elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok untuk dipasang di semua ruangan. Produk baru KDK kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 5638 311 atau toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to your Ventilating Systems. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Wah, senang banget nih ya kalau rame gini, banyak banget yang nanya. Sampai saya bingung juga nih Pak untuk milih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Karena via WA ada, via telepon, bahkan satu telepon aja tadi pertanyaannya ada lebih dari 2. Pak Arya di Bekasi yang belum terjawab tadi. Silakan. Bisa ditanggapi oleh Pak Freddy dan juga Pak Yan. Oke. Jadi untuk Pak Arya mengenai tadi spare part atau hak kualitas. Nah, kita ini KDK itu memang ada beberapa pabrik yang produksi. Nah, untuk kualitas atau spare part itu sudah ada standarisasinya. Yeah. Jadi di seluruh pabrik KDK berarti dia mengeluarkan produk KDK itu sudah ada standarisasinya. Jadi nggak bisa sembarangan. Memang sudah ada QC-nya yang menangani. Terus sudah begitu spare part yang digunakan juga spare part yang bermutu. Jadi sudah ada QC-nya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau mengenai safety itu kita di semua motor KDK itu ada namanya thermal fuse. Kita sebut sikring pengaman panas. Yeah. Nah, jadi kalau motornya ini bekerja panasnya melebihi dari sikring, secara otomatis sikring ini putus. Jadi motornya itu tetap aman, nggak sampai terbakar. Oke, menghindari tadi kemungkinan terjadi kebakaran ya. Iya. Jadi safety diutamakan tetap. Jadi ada thermal fuse. Jadi motornya tidak rusak, tapi listriknya mati. Jadi kita hanya tinggal mengganti thermal fuse-nya saja. Nah, terus kalau untuk masukan-masukan yang lain seperti adanya filter penghalang bau atau apa ya itu masukan buat kita. Ya ditampung. Siapa tahu nanti akan ini jadi terobosan yang ditampung sama KDK mudah-mudahan ya. Nah, ini yang nggak kalah penting Pak. Karena biasanya kalau tadi ngomongin kualitas ya, tadi sudah ada testimoni dari beberapa orang pendengar bahkan sampai yang 50 tahun, puluhan tahun menggunakan produk KDK sampai sekarang masih aman-aman aja ya Pak. Ini membuktikan apa sih sebetulnya dari KDK? Jadi memang kita kualitas itu kita jaga. Makanya kita memberikan garansi itu untuk motor itu dari 2 sampai 5 tahun tergantung dari tipe. Itu satu. Kedua, tadi yang ada namanya thermal fuse. Nah, itu kita pasang thermal fuse itu supaya menghindari tadi terjadinya arus pendek. Jadi kalau motornya panas melebihi sikringnya yang putus dulu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai material yang kita pakai. Itu juga bermutu. Jadi kualitasnya memang kita perhatikan. Nah, jadi kalau untuk motor tadi kita garansi 5 tahun. Jadi selama masa garansi, jika ada kerusakan atau apa, itu kita ganti dengan yang baru. Seperti itu. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Ada Ibu Titi Mariati tadi punya kipas angin duduk sudah lama sekali dengan merek KDK, usia 50 tahun. Masih bisa dipakai on-off-nya, tapi timernya agak rusak nih. Bisa nggak kira-kira diperbaiki? Kemudian tadi Pak Tahyari ya yang menyampaikan komentar dan juga apresiasi karena sudah menggunakan exhaust fan merek KDK sudah puluhan tahun dan benar-benar awet, kuat tarikannya, benar-benar puas deh selalu pakai merek KDK kata Pak Tahyari. Ini sekaligus mungkin jadi jawaban juga nih untuk Pak Arya tadi tentang kandungan spare part dan kualitas dari produk KDK. Kalau yang mau bertanya via telepon, saya buka lagi ya, 2 penelpon terakhir ya, di 0215869.000. Sisanya nanti boleh via WA, termasuk kalau ada yang ingin menanyakan ruangan di rumahnya,
tinggi, lebar, luasnya berapa, cocoknya pakai exhaust fan tipe apa. Nanti boleh Pak ya? Boleh. Ditanyakan juga supaya, atau yang mungkin sekarang lagi renov rumah nih, atau ruangannya lagi ditambah di rumah, butuh exhaust fan juga, kira-kira cocoknya pakai tipe apa, boleh kok ditanyain via WA atau via telepon juga boleh di 0215869000. Nah tadi Pak, ada pertanyaan mengenai servis. Ini kan udah lama nih ya produknya yang tadi disampaikan oleh salah seorang ibu ya via WA, Ibu Titi Mariati. Ini gimana kira-kira? Masih bisa diperbaikin nggak sih? Nah, kalau untuk spare part, wah ini udah lama sekali, mungkin udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun, ya. Nah, jadi kita setelah barang itu discontinue, produk KDK, jika memang sudah discontinue, itu spare partnya itu adalah masa kita sediakan itu selama 7 tahun. Jadi setelah produk discontinue, masa spare part itu kita sediakan selama 7 tahun. Nah, kalau yang seperti ini, coba saja dibawa ke service center kita. Itu di PT KDK Indonesia, Jalan Tomang Raya nomor 70, Gedung Kosa lantai 4. Nah, mungkin dibawa ke sana, mungkin kita cek. Kalau memang itu masih bisa kita perbaiki atau kita kutak-atik lah, biasa teknisi kutak-atik itu bisa nyala, ya nggak masalah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya mohon maaf Bu. Memang spare part itu. Karena spare part tadi ya, produk yang discontinue disediakan sampai 7 tahun saja ya. Oke, tapi ini awet banget loh. Hanya timernya aja yang rusak ya. Masih bisa dipergunakan. Ini kan berarti kualitasnya betul-betul terjaga. Dan ya karena banyak juga yang menanyakan, bahkan ada yang memberikan testimoni semacam ini, jadi tidak perlu ragu lagi produk dari KDK. Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Sudaryanto di Pamulang. Halo Pak Sudaryanto. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, saya mau tanya ini, kalau untuk kamar mandi kita gunakan exhaust, apakah bisa mengurangi tumbuhnya jamur di sana ya? Oke, ukurannya berapa ruangan kamar mandinya kalau boleh tahu? Ya mungkin 1,5 kali 2,5 kali ya. Perlu ada lagi Pak? Tingginya berapa Pak? Tingginya kurang lebih hampir 275 sampai 3 gitu. 275. Sudah cukup Pak? Itu saja? Itu cukup Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sudaryanto. Silakan Pak, langsung dijawab. Ini lebih tepat lagi nih. Seneng nih kalau detail gini, enak ya Pak ya. Kita tinggal menghitungnya. Sambil sedang dihitung pertanyaan dari Pak Sudaryanto, saya baca juga beberapa komentar-komentar yang masuk ya. Produk-produknya KDK ini bisa dibeli di mana saja. Kemudian cara pemasangannya di mana dan bagaimana. Kadang-kadang juga untuk exhaust itu perawatannya bagaimana sih? Karena kan kalau dipergunakan biasanya apalagi yang untuk menyalurkan udara ya dari luar ke dalam, lagi kalau udaranya itu agak debuan tuh, itu kadang-kadang suka berdebu juga exhaust fan-nya. Bagaimana cara perawatannya? Ini dari Pak Zean ya di Depok. Untuk filter exhaust KDK apakah sudah ada atau bisa dibeli nggak sih? Kemudian juga Pak Heru, apakah exhaust fan kalau dihubungkan dengan cerobong ducting bisa efektif untuk menyedot udara di tengah ruangan? Silakan Pak. Ini tadi yang via WA boleh ditampung dulu, tapi mungkin kita berikan dulu nih untuk Pak Sudaryanto di Pamulang. Silakan. Untuk Pak Sudaryanto ya Pak ya. Untuk tadi kamar mandinya itu kan bau pengap plus ada jamur ya di dalam. Kalau untuk fungsi daripada exhaust itu mensirkulasi Pak. Jadi memang kalau pengap itu pasti baunya sih lebih ringan ya. Jadi yang pengap itu bisa juga lebih ringan dan jadi nggak pengap lagi karena memang tersirkulasi. Nah untuk item yang saya boleh bantu ya Pak jawab untuk arahin itemnya. Tadi kan Bapak ukuran daripada volumenya itu kan 1,5 kali 2,5 kali tingginya 3 meter ya. Iya hampir 3 meter. Panjang lebar 275. Tinggi 275. Itu untuk item yang misalnya Bapak ini rumahnya 1 lantai, itu tipenya 15 EGSA Pak. 15 EGSA ya? Apabila 2 lantai, menggunakan yang tipe Sirocoven, tipenya 17 CDQNA. Oke, tipenya berapa tadi Pak? Yang 17 CDQNA Pak. CDQNA. Ya. Oke. Terus perihal mengenai menghilangkan jamur Pak tadi. Kalau kita secara fungsi daripada exhaust fan memang tidak bisa menghilangkan jamur, tapi memang mengurangi
hawa lembab atau udara lembab yang ada di kamar mandi itu. Iya, itu biasanya kalau lembab itu kan karena tadi bisa menimbulkan jamur juga ya kalau lembab-lembab gitu ya. Tetapi paling tidak dengan kita pasang exhaust ya bisa berkurang ya Pak ya. Iya, mengurangi tadi ya, membantu. Dan mungkin untuk yang di kamar mandi itu sebaiknya dipasang terus 24 jam. Itu tidak masalah karena biasanya kan kalau kita itu kan hidupin exhaust itu pada saat mau menggunakan kamar mandi. Iya. Setelah itu keluar dimatikan lagi. Itu kan jadi tidak terlalu efektif ya karena pada saat menggunakan baru dipasang gitu. Iya. Padahal nanti orang lain mau masuk lagi kamar mandi setelah digunakan bau, itu kan masih bau kan, masih lembab. Nah, itu sebaiknya tetap dinyalakan karena kan mengingat produk kita itu kan wattnya cukup rendah ya. Jadi wattnya cukup rendah, terus juga tingkat kebisingannya juga, noise-nya juga cukup rendah. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan. Tadi dari Pak Sudaryanto di Pamulang. Nah, lembab ini kan disebabkan karena kita biasanya kalau orang timur mandi itu kamar mandi biasa jadi satu. Nah, biasanya itu tadi Pak Freddy bilang kita menggunakan exhaust pada saat kita menggunakan kamar mandi. Setelah itu kita matikan. Nah, kalau setelah kita matikan berarti basahnya itu masih ada. Berarti lembabnya itu masih ada. Nah, itu yang bisa menimbulkan jamur. Nah, makanya kalau bisa untuk pemasangan exhaust itu saklarnya dibedakan dengan lampu. Oh ya, biasanya jadi satu tuh Pak. Iya, bisa jadi satu. Lampu nyala, exhaust nyala, lampu mati, exhaustnya mati. Nah, sebaiknya dipisah. Kenapa? Pada saat kita selesai menggunakan kamar mandi, lampu dimatikan, exhaust masih tetap nyala. Supaya lembab atau sisa basah tadi bisa terhisap keluar. Sampai habis. Sampai benar-benar kadang-kadang menyebabkan air itu jadi kering. Iya, benar. Saya pernah tuh masuk toilet atau kamar mandi yang exhaustnya nyala terus, pas masuk nyaman gitu ya. Kondisinya kering. Kalau kita pakai kamar mandi dalam kondisi lembab tuh kayak gimana gitu, agak-agak nggak nyaman. Iya, jadi untuk pengguna selanjutnya jadi lebih enak. Iya, betul. Oke, kita ke penelpon terakhir karena masih ada hal yang perlu kita bahas. Ada Pak Tiong di Cipinang, Jakarta Timur. Halo Pak Tiong. Halo Pak Tiong, masih bersama kami? Halo? Halo Pak Tiong, silakan Pak. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, silakan Pak. Saya ini mau tanya tempat servis kipas angin KDK di Jakarta Timur di mana Pak? Oke, itu saja Pak ya? Iya, tujuannya sih emang mau servis karena baru beli 4 bulan. Yang 5 baling-baling 5 tuh emang anginnya kenceng. Cuman saya mau bersihin depannya pada copot. Pas mau dibersihinnya ya, hati-hati Pak bersihinnya Pak. Enggak, itu mau pasang lagi nggak bisa, patah. Oh, mau pasang lagi. Bisa lepas nggak bisa pasang ya Pak ya? Sama puterannya tuh. Oke. Hidup matinya. Baik. Itu saja ya Pak Tiong ya. Iya, saya mau tanya itu aja alamatnya. Oke. Nanti dijawab Pak ya. Boleh Pak kalau begitu langsung dijawab saja tadi untuk Pak Tiong. Pak Tiong. Karena Bapak kan kita ada yang namanya home service. Jadi teknisi kita bisa datang kunjungan ke rumah. Jadi untuk daerah Jadetabek itu bisa telepon ke 563 8311 atau ke toll free kita 0800 133 535. 133 535. Nah, nanti Pak Tiong bisa telepon ke telepon itu ke 563 8311 atau ke toll free buat janji dengan teknisi kita. Nanti teknisi kita yang datang ke rumah. Wah, ini enak juga nih ya. Ada home service pelayanannya. Jadi terutama untuk Jabodetabek ya. Jadi Pak Tiong nggak perlu datang ke tempat servisnya Pak. Ada home service, jadi tinggal telepon aja. Saya sebutkan lagi nomor teleponnya di 563 8311 atau toll free. Ini di 0800 1333 535. Betul ya? Betul. Pak Freddy ya? Betul. Oke. Nah, kita jeda lagi Pak. Boleh. Karena mungkin ada pendengar juga yang penasaran nih ya. Tadi saya sih dikasih bocoran nih, ada produk terbaru dari PT KDK Indonesia, selain juga exhaust fan dan lain sebagainya. Kalau yang mau bertanya via WA boleh, saya masih buka, tapi penelponnya cukup dulu ya. Nanti saya sortir lagi yang via WA.
Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, karena tadi ada yang saya sudah bacakan belum dijawab juga via WA. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk, jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Yan dan juga Pak Freddy. Salah satunya tadi mengenai perawatannya. Terus kalau kita memasang exhaust fan terus dihubungkan dengan cerobong ducting, bisa efektif nggak sih kira-kira untuk menyedot udara di tengah ruangan? Dari Pak Heru ini Pak yang menanyakan tentang tadi cerobong ducting. Silakan Pak, bisa langsung dijawab dulu. Oke, dengan Pak Heru yang tadi ducting. Iya. Nah, kita exhaust itu, saya mau jelaskan dulu. Exhaust kita itu terbagi dua dari jenis kipas. Satu, kipas yang berbentuk baling-baling atau kita sebut propeller. Satu lagi kipas Sirocco. Itu seperti kipas AC. Jadi tabung ada kisi-kisi. Nah, bedanya adalah kalau propeller ini, kipas propeller itu mempunyai daya hisap yang tinggi, tetapi dia tidak tahan terhadap hambatan. Artinya begini, kalau kita pasang exhaust propeller, karena itu daya hisapnya tinggi dan buangnya ke atas, maka di atas unit tidak boleh ada hambatan. Nah, kalau pasang exhaust di mana di atas ada lantai 2, berarti ada duct, propeller ini tidak bisa digunakan. Maka harus menggunakan yang Sirocco. Nah, Sirocco ini daya hisapnya tidak sebesar propeller, tapi dia tahan terhadap hambatan. Jadi kalau di mana di atasnya itu ada duct atau lantai 2, sebaiknya pasang yang Sirocco. Nah, tadi Sirocco ini digabungkan dengan ducting. Kuat nggak untuk pemasangan ducting sampai keluar dorongan udaranya? Nah, sebenarnya ini lebih kompleks lagi. Karena di dalam ducting itu ada hambatan. Biasanya kita sebut static pressure. Nah, seberapa besar hambatannya ini itu disesuaikan dengan daya hisapnya yang dibutuhkan. Nah, tapi biasanya ini untuk gedung-gedung sih. Nah, kalau untuk rumah itu biasanya selama pipanya itu tidak banyak lekukan atau belokan, lurus, itu masih bisa dipakai. Sepanjang kurang lebih 8-10 meter lurus. Jadi dengan kekuatan exhaust fan yang sesuai dengan daya hisapnya untuk ruangan tersebut, itu untuk mendorong keluar dengan pipa lurus masih kuat, 8-10 meter. Bisa maksimal lah ya. Iya, tapi kalau sudah banyak belokan, itu harus dihitung hambatannya, static pressure-nya. Oke. Soal perawatan Pak, tadi Pak, katanya kan kalau tadi ada yang bilang, ini kalau menyedot udara dari luar ke dalam, itu biasanya penuh dengan debu tuh exhaust fan-nya. Ini perawatannya gimana nih Pak kira-kira Pak? Kalau untuk perawatan, itu kita tidak bisa bilang berapa bulan sekali atau berapa lama sekali. Yang kita lihat itu adalah biasanya tumpukan debu. Kalau exhaust itu biasanya di lovernya atau penutupnya. Nah, itu kalau debunya sudah mulai agak tebal, itu sebaiknya dibersihkan. Ya, jangan sampai 5 cm juga lah Pak ya. Ya, jangan sampai. Saya pernah lihat di restoran itu dia pasang exhaust KDK. Nah, itu lover penutupnya itu udah jadi hitam. Waduh. Gimana mau maksimal itu? Itu jadi debu, udah hitam, nggak putih lagi. Nah, jadi kalau sudah mulai tebal itu sebaiknya dibersihkan. Bersihkannya itu juga nggak sulit. Jadi untuk lovernya itu hanya tinggal ditarik, dia hanya memakai kawat sebagai penjepit. Jadi itu tinggal dilepas. Untuk baling-balingnya itu pakai spinner. Jadi bisa diputar, dicopot. Nah, lover, baling-baling ini bisa dicuci.
untuk bodinya itu sebaiknya dilap aja pakai lap setengah basah untuk menghilangkan debu-debu yang ada di situ. Ya. Tapi jangan lupa listriknya dicabut. Iya, jangan sampai nanti terjadi hubungan arus pendek listrik, pas mau dicolok malah jadi rusak ya. Oke. Hal-hal lain yang perlu diketahui tentang KDK. KDK ini tidak hanya exhaust fan, tapi juga ada produk-produk lain, Pak ya. Ada produk baru nggak sih Pak sekarang ini, Pak? Ada produk apa baru. Tuh, Pak Freddy? Wall fan 2 tali. Jadi kita kan dulu sebelumnya punya wall fan dengan 1 tali itu untuk speed aja. Iya. Dan untuk osilasi. Jadi perputaran daripada baling-baling kita yang noleh ke kanan ke kiri. Itu dulu kan kita harus ada tombolnya ya, ada apa tombolnya sih itu? Di atas namanya osilasi. Istilahnya tuh. Di bagian kepala atau lehernya itu di atas kepala ditarik daripada motor harus ditarik atau ditekan untuk supaya baling-baling bisa noleh ke kanan ke kiri. Yang terbaru ini kita punya produk namanya tipe WQ40E. Nah, ini nih netizen kalau lihat di YouTube ini Pak bentuknya. Beri bisa tunjukkan. Saya kasih lihat ya. Ini produk terbarunya. Jadi dia wall fan 2 tali. Jadi yang pertama untuk tali untuk speed, yang kedua untuk tali untuk osilasi. Dan ini produk jauh lebih praktis ya. Jadi lebih praktis, kita yang dulunya tadinya harus manjat kursi untuk nekan osilasi supaya noleh daripada kipas daripada baling-balingnya, sekarang tidak perlu, langsung ditarik aja udah dia bisa belok kanan kirinya. Tipenya WQ40E, kipas angin dinding tali ganda, wall fan dual string. Nyaman digunakan, kontrol tali ganda memudahkan pengaturan osilasi arah dan kecepatan angin yang diinginkan. Itu Pak ya. Barangnya juga udah bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya, mulai dari di Glodok, terus di Kenari Mas juga ada, terus di daerah Mangga 2 juga ada, toko-toko daerah Serpong juga udah ready. Sudah ready. Oke, jadi kipas angin dinding tali ganda WQ40E ini sudah bisa Anda beli di toko-toko elektronik di terdekat Anda di rumah. Kalau mau tahu kira-kira ada di mana aja, mungkin bisa juga nih ya buka websitenya www.kdk.co.id. Jadi atau tadi kalau mau yang main juga di media sosial KDK Indonesia ini juga ada Instagramnya. Anda juga bisa mampir atau follow juga akun Instagramnya KDK Indonesia. Hal lain Pak Yan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, mungkin kita juga ada aplikasi KDK, itu bisa di-download free itu di Play Store dan di iOS, namanya KDK Indonesia. Di sana lengkap, ada produk, ada dealer, terus ada service center. Nah, yang ini juga ada register kartu garansi. Jadi konsumen yang beli yang beli KDK ada kartu garansi, bisa diregistrasikan di aplikasi KDK Indonesia ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat servis, jika kartu garansinya hilang atau apa, bisa menggunakan data di aplikasi KDK. Jadi kalau yang kartu garansinya hilang, terus ada terdaftar di dalam aplikasi KDK Indonesia, ini berarti terbantu melalui aplikasi tadi, Pak? Iya, jadi kita tinggal cari nama dan nomor teleponnya berapa. Nanti kita cari di database kita, nanti kalau sudah terregistrasi akan muncul. Ini ada pertanyaan juga dari YouTube nih ya, dari akun Abdullah Lajudah. Selamat pagi Pak Abdullah. Pak, apa sih Pak bedanya kipas angin KDK dengan kipas angin lain atau produk dari exhaust fan KDK dengan produk-produk lain sejenis Pak? Tentu harusnya KDK punya keunggulan nih. Gimana Pak? Yang satu, kipas angin kita itu mempunyai hembusan angin yang kencang. Yang kedua, setiap motor kipas angin KDK itu ada yang namanya thermal fuse. Seperti dengan yang exhaust juga. Jadi kalau motor yang bekerja dengan panas melebihi sikringnya yang putus, jadi aman. Terus kualitas produknya itu diperhatikan. Terus yang keempat adalah low noise, tidak terlalu berisik. Low noise ya? Low noise, tidak berisik. Itu jawaban untuk Pak Abdullah via YouTube. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada Pak Zian di Depok ya, kalau Anda bertanya
ini cara pasangnya di mana dan bagaimana, terus untuk produk-produk KDK-nya bisa beli di mana. Anda kalau menggunakan smartphone Pak, boleh Pak di-download tadi untuk aplikasinya di smartphone KDK Indonesia. Di sana cukup lengkap ya. Ada jaringan service centernya, ada nomor teleponnya, termasuk menghitung bagaimana tadi ruangan di rumah kita, kemudian produk yang disarankan apa. Saya udah pernah nyoba juga, jadi ini cukup membantu aplikasinya, termasuk juga toko-toko di mana produk-produknya KDK bisa ditemukan atau bisa Anda beli. Kalau misalkan nanti kurang lebih punya pertanyaan lain, nomor telepon home service boleh juga nggak sih Pak diakses tadi bisa, Pak? Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Bisa. Saya sampaikan lagi, nomornya di 563-8311 atau bisa juga di 0800 1333-535. Kurang lebih waktu kita 2-3 menit nih Pak. Boleh Pak disampaikan tips kepada para konsumen atau kepada para pendengar, termasuk tadi yang sudah bertanya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tips lah boleh Pak. Sebelum membeli exhaust fan, apa sih yang penting yang harus diperhatikan? Silakan Pak Ian. Nah, kalau untuk ini yang lagi renovasi rumah, itu sebaiknya exhaust fan ini diperhitungkan untuk pemasangannya. Kenapa? Supaya jangan sampai setelah rumah jadi baru sadar, oh perlu exhaust fan. Nah, itu akan memerlukan biaya lagi satu. Kedua, akan ribet. Ya mesti bobok tembok atau plafon mesti dibolongin lagi. Nah, kadang-kadang karena ribet ini makanya orang jadi malas untuk pasang exhaust. Nah, jadi yang lagi renovasi rumah sebaiknya diperhitungkan untuk pemasangan exhaust fan supaya nggak 2 kali kerja. Iya. Karena kalau sudah terlanjur ngebangun, udah jadi, ternyata dalam ruangannya itu pengap, nggak nyaman udaranya, bongkar lagi deh Pak ya, jadi 2 kali kerjaan akhirnya, dan itu justru akan menyulitkan Anda. Jadi penting nih, kalau misalkan Anda bikin ruangan kira-kira yang nyaman berapa ya, luasannya tinggi, lebarnya berapa, terus Anda download tuh aplikasinya PT KDK Indonesia di smartphone, Anda tinggal hitung aja nih kira-kira produknya yang perlu saya pergunakan di mana atau ukurannya berapa ya, nanti keluar tuh semuanya, termasuk juga peruntukannya, apakah nanti pasang di dinding atau tadi ducting di atap gitu Pak ya. Iya. Kalau konsultasi juga bisa free kok konsultasi. Oke. Di nomor tadi ya 563 8311 atau di 0800 1333 535. Pak Freddy mungkin ingin menambahkan lagi Pak? Jadi gini, ya mungkin pesan aja buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan atau takut hitungannya salah, telepon ke kantor kita. Oke. Jadi biar kita bisa menentukan item yang tepat ya untuk yang dipasang, karena kan memang ketimbang salah ya nanti ya belinya salah, kegedean atau mungkin kekecilan kan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu coba menghitung dulu via aplikasi KDK, terus kalau misalnya ada pertanyaan atau keraguan-raguan ya bisa telepon ke kantor kita ya di nomor telepon 563 8311 atau 0800 1333 535. Oke, jangan lupa. Jadi produknya KDK yaitu kipas angin dinding tali ganda ini juga sudah bisa Anda beli di toko-toko elektronik di dekat Anda, atau tadi Anda bisa telepon juga untuk tahu kira-kira produk ini dari WQ40E kipas angin dinding tali ganda ini bisa dibeli di mana saja. Terima kasih Pak Ian dan juga Pak Freddy. Terima kasih juga untuk Anda pendengar serta netizen. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ian dan Pak Freddy ini bisa menjawab pertanyaan Anda, terutama untuk mendapatkan sirkulasi udara yang nyaman, terutama di tengah situasi kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk PT KDK Indonesia. Saya Berry Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk di pagi hari ini. Selamat siang, sampai jumpa.